Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia. Kali ini kita akan membahas kakak dari Burlian atau adik dari Eliana. Dan siapakah dia? Dia mendapatkan gelar jenius. Dan ketiga saudaranya, yaitu satu kakak dan dua adiknya, mendapat gelar. Cek saja video sebelumnya. Ya, benar sekali. Ia adalah Pukat yang mendapatkan gelar jenius. Jika kalian ingin tahu mengapa Pukat mendapat gelar jenius, baca sajalah bukunya. Karena kita tidak membahas bagaimana Pukat mendapat gelar jenius ya. Dan di Pukat ini kita akan membahas jangan menggunjing. Karena Pukat, tetangga dan teman-temannya pernah menggunjing seseorang karena dia tidak waras. Dan juga orang tuanya mau bercerai. Jadi karena itu adiknya juga dibilang akan tidak waras. Tapi itu tidak benar sama sekali. Selebihnya ada di bab pipa pembuang terkotor nomor 1 di dunia. Dan apa maksudnya pipa pembuang terkotor nomor 1 di dunia? Itu adalah mulut kita. Mulut kita ini kan membuang omongan yang kita keluarkan ini ya. Nah, karena itu bisa jadi kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan bisa juga kita mengeluarkan kata-kata yang sangat buruk atau buruk sekali. Sebenarnya buka pipa pembuang nomor 1 terkotor sedunia ini ada 2 bagian. Jadi pipa pembuang terkotor nomor 1 bagian 1, pipa pembuang terkotor bagian 2. Tapi di sini kita akan membahas endingnya saja. Enggak juga bisa disebut ending sih. Bisa disebut pertengahan, bukan ending. Oke, let's go. Kelebihan Pukat ini adalah dia jenius. Bukan hanya bisa disebut pintar, tapi juga sangat-sangat bisa disebut jenius untuk ukuran umur dari Pukat ini. Tapi kelemahannya adalah dia menggunjing tetangganya sendiri. Itulah kelemahannya. Dia tidak terlalu pandai untuk menjaga mulutnya. Tapi anak-anak di sana juga tidak terlalu sih. Saat Pukat sedang mandi, dia mendengar percakapan ibu-ibu di sungai, tapi yang mendengarnya bukan Pukat. Yang mendengarkannya adalah Amelia, karena Amelia sedang mencuci baju, dan mencuci baju di seberangnya ada ibu-ibu yang menggunjing tetangganya. Ini bagian awalnya ya, karena kalau kita langsung ke tengah bakal tidak jelas sih. Jadi lebih baik dari awal. Tapi tidak semua bagian bab 1 yang bakal saya jelaskan. Oke, saat di rumah, Amelia, Burlian, dan Pukat menggunjing tetangganya. Eliana tidak, karena kalau tidak salah Eliana sedang pesantren ya. Dan itulah awal kena tetangganya digunjing oleh banyak orang. Sedangkan yang digunjing itu diam saja, entah bagaimana tidak diceritakan di dalam buku Pukat ini. Dan di sekolah juga sama seperti di rumah Pukat, tapi bedanya lebih banyak lagi yang menggunjing. Dan setelahnya terus saja digunjing. Sampai saat itu Chan melihat seseorang yang digunjing itu, bukan seseorang yang digunjing itu sih, tapi anak orang yang digunjing itu berdarah tangan dan mulutnya. Sebenarnya yang berdarah hanya tangannya saja, sedangkan mulutnya diada-ada saja oleh Chan. Dan Chan memberitahu ke Pukat bahwa anak yang digunjing itu berdarah-darah. Chan itu tidak sekelas dengan Pukat, tapi Chan sekelas dengan Burlian. Dan Pukat melihat ke dalam rumah anak yang digunjing itu, dan Chan memang benar, tapi tangannya saja yang benar, sedangkan mulutnya
Pukat lagi-lagi mengada-ngada seperti biasanya, dan Pukat diadili oleh Pak Bin untuk membuktikan kebenarannya. Dan tentu saja Pukat berbohong tentang mulutnya, sedangkan tangannya itu memang benar. Dan apakah kalian mau diberitahu mengapa tangannya berdarah? Oke, kita akan memotong kisahnya dan langsung ke bagian akhir, atau bisa dibilang ending. Let's go. Ibu-ibu puskesmas itu bilang bahwa orang tuanya itu hanya pergi keluar. Kalau salah bilang ya di komentar ya. Dan anak orang yang digunjing itu, dia memiliki stres bahwa orang tuanya sering memukul dirinya, tapi itu hanya stres. Jadi anak orang yang digunjing ini memukul tidak jelas sampai tangannya berdarah. Dan dia punya adik. Saat di meja makan Pukat, Burlian, dan Amelia ini, Burlian juga membicarakan adiknya anak yang digunjing ini. Dia bernama Casey. Kalau orang yang digunjing ini saya lupa sedikit ya. Dan orang yang tidak waras ini, atau kakak dari Casey ini, dia sayang dengan Casey, tapi dengan caranya sendiri. Dan itu yang diberitahukan oleh orang penjaga puskesmas ini kepada ibu-ibu dan Pukat dan semuanya yang ada di sana. Dan seperti biasa, pasti orang yang menggunjing ini merasa malu sekali. Sekian pesan moralnya adalah jangan menggunjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.